Martial Peak 3118. Selamat, Ruan Biting kembali ke akal sehatnya dan berkata kepada Su Yan. Kultivasi murid yang dia terima sama dengan miliknya, jadi yang dirasakan Ruan Biting hanyalah kegembiraan. Ini membuktikan bahwa penilaiannya saat itu benar. Su Yan berkata, ini semua berkat perlindungan guru selama ini. Tanpa Ruan Biting membantunya dari waktu ke waktu selama 10 tahun terakhir dan diam-diam mengiriminya beberapa pil roh, kultivasi Su Yan kemungkinan besar akan jatuh, dan tidak mungkin baginya untuk mempertahankan kultivasinya di tempat yang dipenuhi udara panas ini. Terima kasih banyak, Penatua Ruan. Yang Kai membungkuk dengan hormat, ekspresinya tulus. Ruan Biting tidak mengatakan apa-apa kepada Su Yan. Selama percakapan mereka beberapa hari terakhir ini, Yang Kai telah mempelajari beberapa hal tentang Ruan Biting dari Su Yan, jadi dia secara alami sangat berterima kasih padanya. Ruan Biting melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu untuk itu. Su Yan adalah murid saya, jadi saya secara alami harus merawatnya. Saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena ragu-ragu saat itu dan tidak membawanya pergi dari Sekte Awan Merah, menyeretnya ke bawah selama 10 tahun dengan sia-sia. Sekarang setelah kesulitan telah berlalu, saya dapat menganggapnya sebagai berkah, jika tidak, saya akan melakukan dosa besar. Beralih ke Yang Kai, dia berkata, perlakukan dia dengan baik. Meskipun kultivasi saya lebih rendah dari kamu, jika kamu mengecewakannya suatu hari nanti, saya pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Yang Kai menyeringai dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat di lehernya, jika hari itu benar-benar datang, bocah kecil ini akan menawarkan kepalanya kepadamu, senior tidak perlu melakukan apa-apa. Meskipun kultivasinya lebih tinggi dari miliknya, dia masih Tuan Su Yan, jadi memanggilnya senior wajar saja. Ruan Biting tersenyum, aku akan mengingat ini. Su Yan sepertinya merasakan sesuatu, Tuan, kemana kamu pergi? Ruan Biting memegang tangannya dan menghela nafas, Sekte Awan Merah telah pergi. Sebelum ini, saya juga dikeluarkan dari sekte oleh Han Zhengyuan. Sekarang dunia begitu besar, saya harus keluar dan melihatnya. Setelah tinggal di satu tempat selama 100 tahun, saya menjadi berjamur. Selain itu, kultivasi kamu telah menyusul saya. Jika saya tidak bekerja lebih keras, bagaimana saya bisa menjadi tuanmu? Su Yan berkata, Tuan mungkin juga menemaniku. Ruan Biting tersenyum, kalian berdua sudah lama berpisah, mengapa kamu ingin aku menemanimu? Aku hanya akan mengatakannya seperti ini, jika takdir menghendakinya, kita akan bertemu lagi. Yang Kai menggelengkan kepalanya, jika senior pergi, aku khawatir kita tidak akan bisa bertemu lagi dalam hidup ini. Ruan Biting berkata, meskipun domain leluhur besar, kita secara alami dapat melihatnya ketika kita ingin bertemu. Kami akan segera meninggalkan domain leluhur. Ruan Biting menatap kosong ke arah Su Yan dan bertanya, kamu ingin meninggalkan domain leluhur? Kemana kamu pergi? Su Yan berkata, batas bintang. Batas bintang. Ruan Biting tertegun sejenak sebelum ekspresi terkejut melintas di matanya, kamu punya cara untuk mencapai batas bintang. Dari ekspresinya, jelas dia tahu tentang keberadaan Star Boundary. Ini tidak mengejutkan. Domain leluhur terhubung ke wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan di wilayah bintang ini, ada sedikit banyak rumor tentang batas bintang. Pembudidaya biasa di domain leluhur mungkin tidak tahu tentang hal-hal ini, tetapi begitu kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka secara alami akan bersentuhan dengan informasi yang lebih mendalam. Batas bintang adalah keberadaan yang legendaris. Ada desas-desus bahwa ada dunia yang lebih luas di sana, dipenuhi dengan energi spiritual yang lebih berlimpah, dunia yang lebih lengkap, dan martial Dao yang lebih mendalam. Tempat itu adalah titik terakhir dari jalan bela diri Dao, dan master tahap Dao Sos urutan ketiga sebenarnya tidak ada apa-apanya di tempat itu. Ya, Yang Kai mengangguk dengan serius. Tuan, tolong ikut saya, pinta Su Yan. Dia telah menerima banyak bantuan dari Ruan Biting, jika mereka berpisah seperti ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalasnya. Ekspresi Ruan Biting berubah drastis. Dia awalnya ingin berkeliling dunia, tetapi siapa yang mengira bahwa sebuah pintu besar akan terbuka untuknya, dan pemandangan di dalam pintu itu dipenuhi dengan godaan yang tak ada habisnya. Mengambil napas dalam-dalam, Ruan Biting memandang Yang Kai dan bertanya, alam apa, kamu sekarang? Alam Kaisar urutan pertama. Yang Kai tersenyum. Alam Kaisar. Wajah Ruan Biting menunjukkan ekspresi kerinduan, di atas tahap Dao Sos adalah alam Kaisar. Mengelus rambutnya, dia tersenyum, jika aku pergi bersamamu, apakah aku akan mengganggumu? Tidak, tidak, aku sudah makan sampai kenyang, Su Yan menyenggol perut Yang Kai dengan sikunya. Ruan Biting tersenyum padanya, kalau begitu guru harus mengandalkanmu untuk mendukungku. Pemandangan Sekte Awan Merah masih sama, tetapi tidak ada suara orang. Seluruh wilayah sekte yang luas benar-benar sunyi, dan tidak ada satu orang pun yang terlihat di istana persegi. Tempat ini tampaknya telah menjadi zona mati, bahkan dengan burung-burung dan binatang buas di pegunungan bersembunyi di gua-gua mereka, tidak lagi berani menunjukkan wajah mereka seolah-olah mereka merasakan bahaya.
Di tangga di depan aula utama, Liu Yan duduk dengan tangan di wajahnya, menatap ke depan, matanya kusam dan kosong, seolah-olah dia tidak menempatkan siapapun di matanya, tetapi pada saat yang sama tampaknya bisa untuk menampung seluruh dunia. He Yunxiang berjalan mendekat dan meliriknya, hatinya sedikit dingin. Siapa yang mengira bahwa seorang gadis kecil yang lucu akan dapat membunuh begitu cepat? 10 hari yang lalu, semua yang terjadi di aula masih jelas di benaknya. Dia hanya menggunakan satu serangan seperti ular api untuk membakar Master Sekte Awan Merah dan banyak sesepuh, semuanya dalam waktu kurang dari 10 napas. Para Master tahap Daosos itu, yang dia anggap tidak terjangkau, tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Apakah kamu menemukan sesuatu yang bagus? Liu Yan tiba-tiba menatapnya dan melambaikan tangannya, mengikuti di belakang He Yunxiang. Seekor Firebird seukuran telapak tangan terbang ke telapak tangannya dan menghilang ke kulitnya. He Yunxiang terkejut, saya mengosongkan perbendaharaan mereka. Sebagai kekuatan luar biasa di domain leluhur, Sekte Awan Merah secara alami memiliki perbendaharaan sendiri. Biasanya, hanya Master Sekte dan beberapa tetua yang memiliki kualifikasi untuk membukanya, tetapi kematian Master Sekte Awan Merah Han Zhengyuan dan sesepuh terlalu mendadak dan para murid telah melarikan diri dengan cepat, sehingga perbendaharaan dibiarkan tanpa pengawasan. Ada banyak lapisan batasan dalam perbendaharaan, dan kultivasi He Yunxiang hanya berada di urutan ketiga Origin King Realm, jenis yang baru saja ditembus, jadi dia secara alami tidak memiliki kemampuan untuk membuka perbendaharaan. Namun, berkat Firebird yang diberikan Liu Yan, dia dapat dengan mudah membuka pintu perbendaharaan hanya dengan sentuhan ringan. He Yunxiang tidak pernah berpikir bahwa akan ada saatnya tangannya akan dipenuhi dengan harta karun. Ini adalah akumulasi dari Sekte Awan Merah selama ribuan tahun, termasuk pil roh, bunga langka, tumbuhan langka, dan artefak rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai kepala angin liar, dia telah mendatangkan malapetaka di seluruh wilayah bintang abadi selama bertahun-tahun. Baru sekarang He Yunxiang menyadari betapa udiknya dia. Kekayaan yang telah dijarah oleh angin liar tidak ada bandingannya dengan harta Sekte Awan Merah. Ada lebih dari selusin cincin luar angkasa, semuanya terisi penuh. Dia telah memukulnya kaya. Dia menyerahkan selusin cincin luar angkasa kepada Liu Yan. Liu Yan mengangkat kepalanya untuk melihatnya, matanya yang hitam dan putih jernih. Aku hanya akan mengambil satu dan meninggalkan sisanya untukmu dan tuanku, He Yunxiang menjelaskan. Dengan begitu banyak hal baik, dia secara alami tidak bisa memonopoli semuanya. Dia adalah seseorang yang tahu batasannya, jadi meninggalkan salah satunya sudah cukup untuk dia gunakan selama bertahun-tahun. Simpan, Liu Yan melambaikan tangannya. Dia tidak peduli dengan sampah seperti itu, dan Yang Kai juga tidak. Tetapi, Liu Yan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah tertentu, tubuh kecilnya juga berdiri, ekspresinya menjadi aneh sebagai jejak kegembiraan dan kekaguman muncul di wajahnya. He Yunxiang terkejut dan mengikuti pandangannya, hanya untuk melihat beberapa sosok terbang dengan cepat, yang memimpin mereka adalah Yang Kai. Ketika mereka tiba, mereka bertiga mendarat. Mata He Yunxiang langsung tertarik dengan wajah yang tidak dikenal ini, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Sungguh orang yang murni. Apakah dia Suyan yang telah membuat Tuan sangat marah setelah mendengar tentang dia? Pertama kali He Yunxiang melihat Suyan, dia merasa bahwa dia murni dan tanpa cacat, seolah-olah sang pencipta telah memberinya hal-hal terindah di dunia, menyebabkan dia merasa rendah diri. Baru kemudian dia memperhatikan penampilannya. Ini mungkin wanita paling cantik di dunia. Tiba-tiba, dia mengerti mengapa Yang Kai tidak tertarik padanya. Jika ada orang seperti itu, kemungkinan besar wanita lain di dunia ini tidak akan mampu membangkitkan gelombang di hatinya. Tuan, He Yunxiang dengan cepat membungkuk, merasa agak gelisah, tidak tahu apakah nyonya ini akan memiliki keluhan tentang dia. Bagaimanapun, dia selalu berada di sisi Yang Kai, dan jika dia cemburu padanya, itu akan buruk. Sepertinya dia harus menahan diri sedikit di masa depan, setidaknya dia tidak akan memiliki pemikiran aneh tentang Yang Kai. Apa yang salah? Yang Kai memandang Liu Yan dengan bingung dan berjalan untuk menggosok kepalanya, menyeringai, apakah kamu tidak mengenalinya? Liu Yan dan Su Yan secara alami saling mengenal. Ketika mereka berada di wilayah bintang Hang Luo, mereka telah berinteraksi sedikit. Yang Kai merasa aneh bahwa Liu Yan akan menatap Su Yan dengan ekspresi seperti itu, seolah-olah ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Yang lebih mengejutkannya adalah Su Yan juga menatap Liu Yan, matanya yang indah penuh dengan minat. Yang Kai melihat sekeliling, bingung, apa yang kamu lakukan? Liu Yan mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di depan Su Yan, hidung kecilnya dengan lembut mengendus udara seperti anjing kecil. Setelah beberapa saat, dia mengangkat wajah kecilnya dan menatap Su Yan sambil tersenyum. Su Yan juga tersenyum, seolah-olah dia baru saja melihat kerabat dekat. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut mengusap kepala Liu Yan, dengan lembut bertanya, siapa namamu? Yang Kai berkeringat dingin, dia Liu Yan. Gerakan Su Yan berhenti sejenak sebelum dia bertanya dengan heran, Liu Yan. Bagaimana itu menjadi seperti ini? Dalam kesannya,
Liu Yan adalah seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian terbuka, jadi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa ketika mereka bertemu lagi, dia akan menjadi seorang anak. Su Yan berbalik untuk melihat Yang Kai, matanya penuh dengan pertanyaan. Sulit untuk dijelaskan, singkatnya, segala macam hal terjadi dan dia berakhir seperti ini. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, di sisi lain, teka-teki macam apa yang kamu mainkan. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dilakukan kedua wanita ini. Dia belum pernah melihat mereka begitu dekat sebelumnya. Su Yan dan Liu Yan saling memandang dan tersenyum penuh pengertian, tetapi tidak menjelaskan. Tunggu saja, Yang Kai diam-diam bersumpah di dalam hatinya dan tidak memikirkan masalah ini lagi. Melihat sekeliling, dia berkata, ayo pergi. Dengan lambaian tangan putihnya, Ruan Biting segera memanggil kapal terbang sepanjang 10 meter dan 4 lapis. Pengerjaannya sangat indah, dan jelas bahwa itu adalah karya seorang master. Sekelompok orang naik ke kapal, dan Ruan Biting berteriak ketika rune di kapal melintas dan terbang. Tujuannya adalah untuk kembali ke rumah.